masuk itu tadi posisinya kayak gini niruin dia. Terus ketika dia ngomong kul huwallahu ahad yang orang depan itu tadi kul huwallahu ahad. Ya intinya sih stop senyum-senyum ke shit about to go up, garis up, garis down. Lihat langsung gitu. Gue lihat langsung dan masalahnya yang lihat itu bukan cuma gue sendiri, semuanya yang lihat. Habis dari dengar itu lampu tiba-tiba kedip-kedip. Ngomongin surat wasiat, surat tanah. Enggak gitu juga maksudnya tuh. Minta yang tanda tangan. buat gue anjir ini Aduh capek banget cari uang, astaga. Udah balik, Wi? Udah baru balik ini. Dari mana sih? Lu ngapain pakai? Kayaknya apaan sih? Biasa gue ngerjain proyek tadi, diajak teman. Ya maklum lah ya, anak kos kan ya harus cari sampingan bro. Proyek apaan? Proyek apaan? Itu lagi bangun jalan, ada beberapa jalan rusak tuh, proposalnya tuh gue yang pegang semua. Aduh, gila capek banget anjir. Terus lu ngurus apaan? Gue ngurusin yang kuli-kulinya. Jadi gue kayak mandornya lah di situ. Anjir pakai ini capek lagi. Kuliah dari mana sih? Ada berbagai macam sih. Kuliah Jawa kan kuliah. Jamet kuproy. Kuliah Jawa kan membangun negeri tuh. Yo, iya itulah ya. Wah gila mana tadi ada sedikit kejadian horor pula, ada cerita-cerita horor pula di lapangan tadi. Mana yang jalan kita benerin tuh gelap banget anjing. Ya apaan sih? Punya apa nih? Apaan sih? Taruh dulu aja lah. Apaan sih? Gak jelas. Lu ngapain anjing? Kayak udah mirip kuntilanak lu. Enggak, lu kan cowok, mana ada kuntilanak cowok. Dari mana? Enggak, lu ngapain? Gua minjem ini buat sholat, minjem ke kosan sebelah. Kosan cewek yang di depan. Iya. Loh, kalian tadi kan nggak ada di sini. Gua mau minjem sarung. Kalian nggak ada di sini. Ya udah, gua ke depan minjem. Ya kan lagi ada sarung. Ya nggak pakai mau kena juga iya, dong. Kan pakai bawahnya doang, ngapain pakai atasnya? Loh, tapi kan kepala juga kan ini aurat. Aurat gimana? Cowok kan aurat cowok. Cowok aurat kan di sini. Iya, itulah pokoknya ya. Apaan sih? Lu emang yang aneh. Bodoh. Lu ganti baju Yang penting gua sholat dulu. Lu sudah sholat di tempat mereka tadi? Ya belum lah, ngapain gua sholat mereka. Siapa tahu kan imaman. Waduh. Dah, sholat dulu. Ya ada juga yang mau diimamin kan? Iya, mana. Gue capek banget lah hari ini pokoknya. Terus tadi ada cerita horor gimana? Iya, jadi kan yang jalan yang kita benerin itu kan kebetulan dia tuh kayak jalan baru gitu. Jadi dia tuh dulunya tanah tandus, di aspal, biasa lah kan untuk buka akses jalan kan. Iya. Ya, terus Ruang padat penduduk ya? ya lumayan pada penduduk. Tapi yang jalan yang kami bangun aksesnya itu lumayan sepi jalannya. Udah ada cerita kan dari mandor-mandor, dari kuli-kuli tadi kan ada cerita. Dibilang bahwasannya bekas tanah itu dulu tuh tanah kuburan yang dibikin jalanan. Klasik banget alasannya. Iya itu makanya kan. Ya emang cerita-cerita horor tuh biasanya ya nggak dari kuburan gitu. Dan juga tadi ada cerita yang lumayan serem sih menurut gua dari lokasi. Iya lokasi. Jadi dia tuh mending dukun Dika aja. Dika mana ya? Biar dia tahu juga tuh. Sholat kali. Tahu banget dia sholat. Halo teman-teman. Lu udah kelar lu. Udah kelar. Sholat apaan tadi? Hah? Sholat apaan Mau tadi? tahu aja kayak netizen. Parah netizen sok tahu banget. Iya, kepo kayak netizen. Gua ada cerita di Gimana? tadi di lapangan tadi kan. Gua kan habis kerja kan, jalan kan. Gua mau ceritain dia, nanti lu nya nggak tahu kan. Oh, Jadi iya. ceritain aja gitu. Jadi Apa? Kerja bangunan dia. Oh, kuli. enggak, gua jadi mandornya anjing. Oh, Ngapain jadi gua jadi mandor. kulinya. Terus gimana? Jadi kan ada salah satu cerita tadi dari kulinya kan. Terus jadi si dia namanya sebut saja namanya Dimas ya. Jadi Mas Dimas nih. Mas Dimas. Iya, Mas Dimas Mas kan. Dimas. Mas Dimas tuh dia punya temannya cewek, namanya Melati lah gitulah siapa namanya, cewek kan. Nah, jadi si Melati ini dia ngekos di kosan itu tuh cuman kayak cewek doang, khusus cewek doang gitu kan. Udah, jadi gue gambarin dulu nih ya. Jadi kosannya itu tuh dia tuh kayak ada 3 lantai. Lantai satunya itu dia jadi kayak lobbynya gitu loh. Jadi kalau misalnya ada yang mau masuk
bertamu apa berkunjung, dia nggak bisa ke kamar, dia cuma dibatas di lobi itu doang. Lantai 2, lantai 3-nya kamar. Nah jadi si Mbak Melati ini kejadian itu waktu maghrib, dia mau sholat maghrib kan, dan kebetulan juga kiblatnya dia tuh ngarah ke pintu luar. Jadi pintu luar dia tuh di pintu ada jendela gitu, jadi dia kelihatan pokoknya aktivitas lalu lalang orang di luar tuh dia bisa lihat, dan orang juga bisa lihat dia lagi sholat dari jendela itu kan. Udah, dan pintu dia pada saat itu tuh emang agak dibuka dikit gitu loh, nggak ditutup banget. Udah, sholat lah si Mbak Melati ini. Rakaat ke-1, rakaat kedua aman. Waktu mau ke rakaat kedua, setelah dia baca Al-Fatihah, dia tuh lihat dari sudut-sudut matanya itu ada orang mau masuk dari pintunya tuh, ada orang masuk dari pintunya, masuklah ke dalam. Udah, dia nggak gubris kan, mungkin dia kira temennya kali kan. Udah, dia tetap lanjut sholat. Waktu mau lanjut bacaan surat pendek, udah baca Al-Ikhlas waktu itu. Udah kelar, Al-Fatihah udah kelar, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Terus dia tuh lihat yang di depan dia tadi, yang masuk itu tadi, posisinya kayak gini, niruin dia. Terus ketika dia ngomong Qul huwallahu ahad, yang orang depan itu tadi Qul huwallahu ahad, habis itu dia keluar, pergi nggak tahu kemana, dia ngilang habis itu yang depan itu. Itu yang bikin gua merinding anjing di lokasi tadi. Mana Ngeri banget sih, tapi kayak memang ya relate relate gitu sih kan. ya. Iya kan, Ya, makanya kan. Emang kadang juga kalau sholat tuh kayak ada makmum gitu loh. Padahal Iya, kita iya, sendiri iya, gitu loh kan. Kayak yang film itu ya. Iya, kayak film. Tapi lu bayangin aja kalau lu sholat nih, terus di belakang lu ada yang ngikut. Anjing. Kan lu nggak bisa lihat lah, kan lu nggak bisa lihat. Iya, emang kali ya. Lu nggak bisa lihat belakangnya kan. Terus di belakang ada yang jawab amin. Itu makanya gue ketika denger cerita dari teman-teman tadi kan, wah anjing ini serem juga. jadi gak mood lagi, gue kerja udah takutan sendiri, mana jalannya gelap lagi segala macem. Lah gue pulang aja. Lagian kerja malam-malam. Ya gimana kan, kita kan harus menugaskan apa ya, membantu masyarakat gitu kan. Membantu masyarakat. Iya, buat Tapi jalan akses. lu udah cuan kan? Iya sih Nah, sebenarnya. itu Iya cuman sih. number one. Iya sih, iya Cuman sih. kalau berhubung Piki udah cerita horor, kita tuh banyak sebenarnya Pik pernah kejadian horor di sekolah, ya nggak sih? Iya. Iya. Waktu kita SMP ya. Iya, waktu kita Iya, SMP. SMP. bareng-bareng. Nah, terus Tapi sebelumnya mau cerita horor nih kan. Iya. Ini malam Jumat. Emang cocok banget cerita horor. Gue tuh tapi Tapi kan ini kita kan tayangnya malam minggu. Nah. kan syutingnya malam Oh, Jumat iya. goblok. ya udah. Mending Ini kita nih. pakai ini, Cok. Biar lebih mantap. Ini gue pakai yang Om Hawa aja nih. Belum yang Gua mana? mau yang Ewing Ewing. biar bagus gambarnya. Dia ceritanya lebih mantun. Yoi. Sebelum kita cerita, kita pakai dulu. Oh iya dong. Jadi selamat datang di kayak gimana cuy? Gimana? Gak tau. Nasi Jas gimana sih? Opening next jet kayak mana cuy? Bangsat. Ya intinya sih stop senyum-senyum, ke shit about to go up, when it's up, when it's down, when it's right, when it's left. Astagfirullahaladzim. Selamat datang, udah datang di sini Nesi Jats, Nesi Hakim barengan ada Ewing 4K dan Om Hau dari Kisah Tanah Sumatera. Salam rahayu, salam rahayu, salam rahayu. Ya, terima kasih buat kalian di sini. Saya Ewing 4K akan menemani malam minggu kalian. Wah, Tapi Ewingnya emang beneran 4K cuy. Iya, emang beneran 4K, Cok. Gambarnya bagus gue sendiri. burem. Ya gue burem. Wah ini penghinaan ini kreatifnya gimana nih? Ya gue burem. Nih duanya burem cuk. Ini 4K, emang beneran 4K. Iya. Kan Ewing 4K. Aduh. Ya lu ngapain dah? Enggak usah pakai. Kita buat cerita dulu, Oh iya, kita cerita cerita dulu. Ini gue sih gue. Jadi gimana tadi? Jadi gimana Om Hau? Jadi ada Jadi- cerita apa nih malam hari ini? Jadi begini, untuk cerita horor itu kan memang pada dasarnya makhluk ini Mas ya, Mas Mbak juga. Ya. Jadi dia tuh ada namanya apa ya, retrokognisi gitu ya. Jadi kayak pengulangan rekam kondisi kejadian yang udah terjadi pada masa lampau. Nah itulah yang mengakibatkan kayak misalnya Mas atau misalnya Mas Ewing 4K pernah lihat penampakan itu sebenarnya itu adalah retrokognisi pada kejadian sebelumnya gitu. Iya. Entah apa ada orang yang meninggal di situ, ada arwah yang gentayangan di sana. Itulah yang mengakibatkan munculnya
penampakan itu gitu, Mbak. Jadi begitu. Jadi begitu. Ya, jadi Penjelasan dari kisah tanah Sumatera. ya. Jadi di Sumatera ada apa aja nih Om? Udah. Ada Jawa, Badak Sumatera, harimau ya banyak ya di Sumatera ya. Kalau tentang horor ini saya punya 5 fakta menarik tentang horor. Biasa di video kayak gitu. Iya, kan? Biasa 5 fakta menarik. gitu kan. Iya. Jadi yang pertama itu ya, kalau kalian ketakutan pasti kalian teriak. Yang kedua, kalau kalian ketakutan pasti kalian baca-baca RC. Ya kan? Iya, benar-benar. Terus yang ketiga, ketika kalian ketakutan kalian terdiam. Nah, kadang yang keempat, kalian bukan terdiam tapi berlari. Kelima ya, Wan? Yang kelima, kalau kalian ketakutan kalian pasti bakal takut. Wow. Emang faktanya menarik sekali ya dari itu fakta 5 itu. fakta menarik. Gila. Tapi ada satu cerita lagi. Gimana? Ini kisah horornya dari para artis. Apa tuh? Biasanya kayak gitu, Neroris. Tapi ceritanya aku kurang briefing di belakang. Jadi enggak hafal. Udah. Pegel makanya. Lagian megang-megang kayak gitu kan kayak ngapain. Aduh. Tapi gua seneng sih lihat Ewing. Iya, pergi. 4K. Ewingnya 4K, Cuk. Yang lainnya enggak. Udahlah. Kita mau cerita tentang ini kan tadi. Apa untuk ini? Saya SMP ya. Oh iya, yang SMP yang Iya, cerita iya. horor. Karena memang waktu SMP dulu tuh banyak hal-hal goblok gitu lakuin sih. Apa kayak nyari hantu lah, Iya. Terus, Hobi banget. mencoba urban legend lah, Iya itu Terus- emang goblok-goblok banget sih. apa datang ke kuburan lah. Banyak sih. Dan juga dulu kan Malam-malam Iya, ya. malam-malam. bukan sore, bukan siang, tapi malam. Dan juga dulu tuh ada apa? Kita tuh lagi apa ya? Ngetren kayak aplikasi cari hantu Ya, itu yang Oh, bot-bot ada sih, iya, BlackBerry itu kan. Ghost Rider Iya. goblok gitu. Terus kita ditaruh ada HP-nya gitu kuntilanak kan. lah segala macem lah, itu goblok banget sih. Bodoh Tapi sekali. memang ada pernah satu kejadian tuh. Jadi kan dulu waktu SMP dulu kita tuh kan hobi eksplorasi lah gitu ya. Iya benar. Jadi emang kejadian itu bukan waktu kita masih SMP. Jadi setelah SMA SMP kan SMA, gue tuh masih temenan sama Dika, masih Rian, sama Abai juga, sama siapa lagi, Alip, Dandi segala macam. Rame lah pokoknya. Kami datengin lagi kan ke SMP berkunjung gitu kan. Itu malam-malam tuh jam 8 ke tempat Bibi. Kantin Bibi belakang kan, makan mie segala macam. Terus emang kondisi sekolah tuh kan emang gelap ya. Emang ya orang goblok mana sih kayak gitu. Tempat kosong, ya pasti serem lah gitu. Iya. Pasti auranya tuh beda lah. Ketika kami udah ke kantin Bibi, siapa ya gue lupa apa Dandi atau siapa gitu nantangin, udah kita ke tengah aja yuk. Ngapain main bola kayak atau malam-malam. Iya, main bola gitu. Goblokannya itu murni ya. Iya, bocah-bocah kan ditantang gitu kan, wih siapa? Bocil. Bocil Mas mati ya. malam minta bersaudara dong, hey, malah tertantang gitu kan. Ya udahlah, ke tengah lah kita, belum sampai ke tengah lapangan. Jadi kan peta SMP 3 tuh kan dia tuh kayak melingkar persegi panjang gitu ya. Nah, ada lapangan di tengah. Iya, ada lapangan di tengah, dan di kantin Bibi itu di belakang sekali dari sekolahnya itu. Jadi kita kayak masuk lorong, terus belok kiri tuh udah lapangan semua tuh, lapangan. Nah, ketika kami sampai di sana, kami tuh ngelihat di atas lantai 2 di depan kelas kita dulu 9 bulan B. Ada sesosok ops, lu tau gak sih ops? Iya, ops. Kayak yang bentuk bulatan putih itu terang banget, terbang. Lihat langsung gitu. Gue lihat langsung, dan masalahnya yang lihat itu bukan cuma gue sendiri, semuanya yang lihat. Waktu itu kita lagi fokus ke depan, jadi cuman Piki yang lihat ke atas itu. Itu siapa aja sih waktu itu di situ? Gua Dika, Gua nggak ikutan. Alip, lu nggak ikut, karena lu belum lahir kayaknya. Gitu. Dika, siapa ya? Dandi, Mugi, ada Mugi tuh. Iya. Ada Mugi, udah itu aja orang 6. Terus Piki bilang, wih, putih. Terus kita langsung sontak kan ngelihat, yang ada lihat langsung kayak apa? Kayak ketakutan gitu. Emang SMP kita tuh kayak ada urban legend gitu kan? Banyak, banyak. Siapa yang Mona Lisa? Oh, yang Mona Lisa. Terus ada juga yang apa sih?
kamar mandi cewek. Oh ya. Pernah tuh biasa kita sih, tuh itu kamar mandi biasa. cewek. Jadi Oh, itu tuh sore awalnya kan, sore main bola lah. Udah mau maghrib. Nah pas maghrib azan kita ke tempat bibi makan. Udah jadi kebiasaan gitu loh, makan mie goreng di tempat bibi itu udah jadi kebiasaan. Habis itu ada yang mau nyoba Urban Legend nggak gitu kan? Alif kalau nggak salah, siapa yang senang Urban Legend gitu. Udah ayo masuklah kita ke apa namanya, WC cewek tadi. Pas masuk WC cewek, jadi Urban Legendnya itu kayak gini, WC cewek itu harus ada 3 bilik toilet ya 3 toilet. ya kan. Nah kebetulan di SMP 3 itu Emang bilik ada 3. toiletnya ada 3 gitu kan. Ya udah dicoba, jadi diketok 3 kali terus sebut namanya. Gue lupa nama Urban Legendnya itu apa gitu loh. Jadi ketok 3 kali sebut namanya, nah nanti dia bakal bales. Kita coba tuh, ketok 3 kali sebut namanya nggak ada, coba lagi ketok 3 kali sebut namanya nggak ada, udah coba lagi terakhir gitu kan, masih penasaran gitu kan, ketok 3 kali sebut namanya ada suara cewek gitu. Iya, mirip suara cewek lah kayak gitu. Ini yang di toilet di bawah itu kan? Iya, Iya, toilet bawah yang yang- dekat musola itu, Hmm. dekat musola. Dan itu tuh apa ya, lampunya tuh lampu redup bukan lampu Terus terang. dia ada bilang apa tuh cewek? Nggak terlalu yakin gua, cuman emang ada suara gitu loh. Pas sudah dengar suara itu Kabur pada semua. panik. Kabur Pada semua panik, udah keluar. Iya, keluar semua, Jelas langsung sih. langsung kabur, udah langsung pada bilang udah balik aja kita balik gitu. Tapi emang ya kalau sekolah itu tuh emang identik sama Iya. Urban Legend, terus tempat-tempat kuburan. Kuburan, rumah sakit lah, Sakit. bekas apa lah. Kamar manis kalau Bakalan macet. ada satu tempat tuh yang jadi tempat identik banget Iya. gitu. Kayak Kayak misalnya kerja. yang apa ya, kayak angker lah gitu ya, Iya. apa disucikan apa gitu istilahnya, kayak nggak boleh dimasukin, Dilarang gitu Iya. kan. Emang kalau udah malam-malam tuh tempat kayak jadi pesta setan Iya gitu. gitu kan. Emang random banget, tapi itu kayak ada sekolah UKS ya biasanya. UKS kalau enggak Capsek atau ada lab komputer. Lab komputer, ruang BK Pokoknya gitu. yang lab-lab yang kayak gitu. Horor ya, ruang BK. Apalagi pokoknya toilet pasti horor, dibilang Horor, larang. horor. Iya. Orang siang aja horor. Tiba-tiba Iya. buka ada orang ya. Kalau enggak Lagi jongkok. kalau enggak pas buka ada peninggalan sejarah. Horor banget itu anjir. Ya, tapi emang kalau misalnya cerita SMP tuh, gue paling inget tuh yang pertama yang ops tadi, terus ada salah satu tuh. Kita dulu kan ikut karate kan dulu, Iya, iya. malam-malam kan, latihannya malam-malam. Jadi waktu SMP tuh kita ikut karate. Gua, Gian, Dika, Akbar, kalau nggak salah lu ikut nggak sih? Lu nggak ikut karate, tapi lu ikut main aja. Iya. Dia ikut Billy main juga aja. ada Billy ikut ada karate. Billy juga kan, Billy apa? Dia ikut karate juga kan. Latihan tuh malam-malam. Nah, yang jadi masalah tuh kadang kita tuh waktu latihan tuh biasanya minggat. Iya. Gian tuh emang biasanya emang Cabut, dia ya. latihan bener, dia latihan Emang bener. bajingan. Emang dia latihan Bajingan. bener. Nah, gue, Alip, Akbar, Billy itu kadang-kadang ikut juga. Kadang-kadang tuh males saatnya, jadi minggat. Biasanya mainnya ke rumah si Alip. Nah, gue tuh dulu kan diantar kalau misalnya latihan malam kan. Gue tuh selalu bilang minta turunin di SMP 3 gitu. Kayak titik temunya tuh di situlah gitu. Udah kan, waktu mau minggat itu teman-teman ini udah pada di rumah Alip semua nih. Dan jarak dari SMP 3 ke rumah Alip tuh lumayan jauh, tapi kalau misalnya dibilang jauh tuh nggak juga terlalu jauh, lumayan lah gitu, lumayan kan untuk jalan kaki kan. Jalanlah gue ke sana. Waktu itu kalau nggak salah di rumah Alip tuh ada Muki, Alip, Akbar, lu juga ada kalau nggak salah, ada Dandi juga ada kalau nggak salah tuh, ada di rumah Alip. Sudah gue jalan, pas mau masuk ke rumah Alip, di pekarang di halaman parkir dia tuh, di parkiran gitu, gue tuh manggil kan, Alip, terus gue lihat di belakang kacanya itu kayak ada orang gitu, kayak ada orang. Gue kira itu Mugi, gue bilang, lu lagi keluar aja gitu, nggak lucu gitu kan. Terus Oke nih. oke nih, keluar aja Gi, nggak lucu Gi. Gue udah tahu gitu kan. Gue lihat lah di bawah, sela-sela bannya gitu kan, emang ada kaki nih. Ada kaki, ada orang berarti. Nah, gue samperin, lagi nggak lucu, gue samperin. Ketika gue udah di belakang mobil, nggak ada orang anjing.
hilang mungkin ya. Gak tahu itu siapa. Bukan Mugi itu, Mugi nggak bisa bilang gitu. Gak tahu itu siapa. Gue panik kan, anjing gue bener ini. Anjing gue takut kan. Gue bilang, woi buka aku di depan. Buka aku di depan. Mereka panik kan, gak masuk. Gue gak cerita sama sekali sama mereka. Sama lu juga gue gak cerita. Karena emang rumah Alif tuh horor juga. Iya, Pekarangannya horor juga. Komplek dia pun juga horor ya, juga. dan gitu. juga di samping rumah dia tuh ada pohon-pohon tinggi gitu. Iya, dan juga banyak rumah kosong di samping dan dia tuh. depan rumah dia tuh pagar tinggi, di belakang pagar tinggi itu sekolah SMK 2. SMK 2. Iya. Sekolahnya bekas kuburan juga ya. Nah, itu bisa jadi kan. Enggak, tapi emang kan gua kan SMK 2 Iya, lu tuh. kan SMK Iya. 2. Gue emang pernah dengar cerita dari dari kakak kelas gitu loh, dari kakak kelas. Nah terus katanya tuh bengkel ini bekas ini loh. Ya apa ya, untuk gua yang saat itu udah SMA, udah kelas 2 SMA, Basi, ya. udah basi kata gua kan. Klasik Cuman banget. apa ya, emang tiap sekolah tuh kayak ada cerita gitu loh. Emang cerita di SMP 3 juga ada yang apa katanya ada cewek bunuh diri. Iya, Mona Lisa kan. itu, Mona Lisa itu kan. Kalau nggak bunuh diri di Diperkosa perkosa gitu kan. Iya. Terus langsung dibunuh. Aneh gitu. Tapi pas SMA kalian ada ini nggak sih yang apa tuh, ada momen-momen kesurupan massal gitu nggak sih? Nah, gue SMA tuh nggak pernah, tapi gue heran sama konsep kesurupan tuh. Gue heran sebenarnya. Maksudnya tuh Gua waktu di SMA ya, itu kan lagi zaman kita SMA ya, lagi banyak banget kayak di SMA ini terjadi. Oh iya, di berita juga ada, di berita Iya. ada. Waktu SMP rasanya sih nggak ada. nggak ada. Karena waktu kita SMA kayak, oh lagi tren nih, lagi viral. lagi tren Hashtag dong. kesurupan massal di Twitter. Biar cepet up ya. Sama Iya, kalau kan? kayak sekarang tuh ngetren apa ya? Mental disorder. Iya. Ini Aku mental illness. kebanyakan nonton Joker. Aku mental illness, langsung self diagnose mereka. Nggak, gue sebenarnya heran sama konsep kesurupan tuh. Gue jujur aja heran. Maksudnya tuh, lu pernah nggak sih ngeliat orang kesurupan sendiri aja tuh? Nggak pernah kan? Selalu ada rame, selalu ada orang rame-rame, selalu ada audiens gitu. Seakan-akan si setan-setan ini emang cari perhatian aja, caper gitu. Karena gue bilang kayak, kenapa sih? Kayak misal kita bertiga sekarang nggak akan mungkin kesurupan karena nggak ada audiensnya, gitu. Nggak ada audiensnya. Mungkin setannya ini apa tuh? Milih-milih Kurang juga perhatian. kan ya. Kurang Iya, perhatian. mungkin aduh, gue rasukin nggak ya? Aduh sepi. Kayaknya kalau misalnya dimasukin kunti gitu kan, karena nggak kurang perhatian dari pocong, jadi ya masuk. Dari, perhatiin aku manusia. Aduh, itu gue heran maksudnya tuh kayak apa memang bener-bener dia tuh kesurupan dimasukin beneran atau memang dia lagi nggak tahu lagi iseng aja kali kan? Gue nggak tahu, gue nggak heran. Karena kalau gue sendiri pun untuk mengalami kesurupan tuh nggak pernah gue. Lu juga nggak pernah? Gua kayak pernah kayaknya, cuman nggak yakin. Serius lu? Nggak yakin. Jadi SD. Ya di SD juga ada cerita. Kalau SD itu bekas rumah sakit. Emang setiap Ya, sekolah. jadi di SD itu gue kenapa ya? Gue tuh berantem. Gue kalah, gue nangis. Terus Nangis, kesel, terus apalah pokoknya kan pengen ngelanjutin. Tiba-tiba gue nggak sadarkan diri, coy. Sumpah. Itu sendirian tapi nggak ada orang, nggak ada audiens. Ada audiens. Gue sendirian. Terus ceritanya gimana? Orang itu gua bilang sendiri. lu emang kesurupan. Hah? Lu emang kesurupan dibilang orang. Iya, dibilang orang Aing kesurupan. mau Gue kayak gitu. enggak aing mau juga. Kayak Mau. ya kayak berontak aja gitu loh. Meja gua gulingin gitu, terus kursi gua lempar gitu loh, kayak apa ya? Ya kayak emang kesurupan kayak gitu enggak sih sebenarnya? Nggak tahu juga, gue nggak tahu. Random sih, tergantung orangnya. Tergantung setannya. Tergantung setannya. Ya makanya Kalau yang masukin ternyata tuyul, bocil kan. ini ngambil lu. Terus dia nanya kan. Aku kerasukan, aku mau nenen. Kurang lusuh. Mungkin kalau tuyul zaman sekarang tuh om mabar FF om. Om, top up diamond ya. Top up diamond. Gue tuh kayak aduh, maksudnya tuh kalau misalnya gue tuh bukannya orang yang skeptis, maksudnya tuh gue mempercayai probabilitas gitu. Mungkin aja emang bisa dirasukin sama makhluk lain tubuh kita tuh, atau mungkin memang apa ya,
Mungkin dia drama aja gitu. Bisa jadi gitu kan. jadi drama. Kalau- Soalnya ada beberapa orang yang bilang itu dia sering kesurupan, udah biarin aja, dia nyari perhatian. Ada beberapa memang, teman iya, gue iya. yang bilang kayak gitu. Tapi memang rata-rata orang yang udah kesurupan sekali, Pasti Kesurupan lagi. Iya, makanya. nah itu kayak gue tuh kalau gue ya itu skeptis sih kalau soal kesurupan. Iya. Gue nggak percaya ada yang bisa dimasukin tuh kayak apaan sih, nggak jelas sih gitu. Dimasukin tuh gimana konsepnya kayak. Iya. Tapi gue nggak bilang bahwa dia fake, Hmm. gue nggak bilang bahwa dia palsu. Secara sadar dia percaya bahwa dia dimasuki gitu. Tapi itu kayak psikologinya aja gitu kayak Iya. pikiran dia aja gitu. Berhubung Alam kita bawah bukan- sadar gitu kan. berhubung kita bukan jurusan psikologi, Ya, Iya. ahlinya kan. kita nggak tahu gitu kan, kita cuma bisa Tapi berandai-andai. gue percaya kayak gitu sih, karena memang banyak ilmu yang tersebar kan kayak hipnosis kan Iya, benar. sistemnya kan menggunakan hal tersebut. Iya. Iya. Alam bawah sadar ya. bawah dan sadar. lain. Nah, karena kalau dia udah percaya, ya dia bakalan memang percaya kayak gitu. Semisal kayak murid dari orang yang ilmunya kebal kayak Iya. gitu. Ada tuh yang dia ninju terus dia Mental. kan, mental ya. gitu. Iya. Muridnya ninju mental, emang beneran mental. Bukan dia fake hal tersebut, tapi memang muridnya percaya bahwa gurunya kebal. Iya. Mental, iya. Tapi ketika orang lainnya nyoba, guru nggak kebal lagi. Kenapa? Malah gurunya yang mental. Iya, enggak kayak gitu. Oh, kayak gitu. Kalau yang ninju Mike Tyson ya Wah. mental gurunya. Tapi ya ketika udah ditinju orang lain, nggak ada Kena, pembuktian, ya, kena. Gue yang Kayak hipnosis membuat sih. gue maksudnya tuh nggak terlalu skeptis akan kesurupan tuh karena gue tuh pernah dengar cerita. Jadi teman gue tuh dia tuh pernah dirasuki sama salah satu almarhum anggota keluarganya. Gimana gue bisa percaya? Maksudnya yang membuat gue nggak habis pikir tuh karena apa yang dia omongin itu sama persis sama kayak yang biasanya almarhum itu omongin gitu. Kayak misalnya, dan masalahnya yang dirasukin itu tuh bukan anggota keluarga dia. Jadi kayak misalnya nih, kita ini temenan nih. Tiba-tiba gue kerasukan salah satu anggota keluarganya si Gian yang udah almarhum gitu. Terus gue tuh ngomongin salah satu semua hal yang pribadi tentang si almarhum itu ke orang lain. Terus ngomongin surat wasiat, Enggak gitu juga, maksudnya tuh Minta yang tanda tangan. membuat gue anjir ini siapa yang berbicara gitu loh. Karena dan terus juga ada salah satu orang lu pasti pernah ketemu kasus kayak misalnya orang Palembang asli nih atau misalnya orang luar asli nih atau luar Jawa lah istilahnya itu kita kerasukan terus tiba-tiba bisa bahasa Jawa, terus tiba-tiba bisa bahasa Bandung, terus tiba-tiba bisa bahasa yang emang bener belum dia pelajari sama sekali. Terus gue kayak what the fuck is going on bro, gitu kayak kok bisa sih gitu. Maksudnya itu yang membuat gue tuh nggak skeptis akan hal itu, tapi gue membuka probabilitas mungkin emang bener ada, emang bener bisa kejadian yang kayak gitu, tapi ya gitu lah. Memang ada sih yang lu bilang tadi yang tentang masuk ruh dari keluarga. Iya. Kalau nggak salah di agama apa ya? Pokoknya di salah satu agama, gue agak lupa nih. Jadi koreksi aja kalau emang agak salah. Ada salah satu agama yang memang dia itu ada kayak reinkarnasi gitu. Iya, jadi kayak ketika keluarganya meninggal ada hal-hal yang perlu disampaikan atau kayak gimana gitu, dia dimasukin sengaja kayak gitu. Gue gak ngerti sih konsepnya kayak gimana, caranya kayak gimana, tapi yang jelas memang dimasukin yang meninggal itu ke dalam salah satu siapa gitu. Dan memang ngobrolnya kayak gitu sih. Gue juga nggak tahu sih apakah memang benar atau gimana. Nah, itu makanya. Pokoknya kalau dia mau bohong nih berarti hebat banget dia bohong untuk mengulik sejarah almarhumnya itu kan. Maksudnya itu sedetail itu loh. Wikipedia dulu deh. Wikipedia. Ini sejarah almarhum ini. Wah. Iya itu maksudnya kayak shit gitu kok bisa gitu. Terus kayak ini sih itu tuh kayak apa ya? Hal kayak itu tuh kayak dukun misalnya. Ya kan dukun. Dukunnya tuh terus di pintunya tuh ditulis dukun perbanyak duit gitu kan. Beranak. Dimas Kanjeng Dimas Kanjeng. Ada tuh kan yang datang, bah saya ingin punya banyak uang gini gitu kan. Nggak tahu kenapa orang itu bisa percaya itu dukun itu bisa memperbanyak duit. Orang dukun itu aja miskin. Iya sih. Dukunnya aja minta duit. Dukunnya aja minta bayaran gitu kan. Enggak, dukunnya
ngandain duit sendiri. Iya, Nah, iya sih. makanya, kan? Memperkaya diri sendiri. Iya. Iya sih. Kan bagi-bagi ilmu duit buat apa? Padahal dia bisa jadi orang terkaya di Iya, dunia iya. kan. Karena dia mungkin Bill Gates kalah kali. Atau mungkin jangan-jangan Bill Gates tuh orang yang mampu menggandakan uang. Wah. Kita kan nggak tahu ya. Konspirasi Kita kan nggak tahu ya. Tapi kan dia bukannya dia reptil. Teori konspirasi ada. Jauh banget bahasannya ya. Aduh, gitu ya itu lah maksudnya tuh gue kalau misalnya hal-hal yang berkaitan tentang horor, hal-hal mistis gitu, gue tuh nggak akan skeptis akan hal itu karena memang dalam agama gue di Islam pun juga dikatakan bahwasanya ya emang ada makhluk-makhluk Ya, halus memang tuh, ada. makhluk jin pun segala macam memang ada gitu. Gue nggak percaya yang kesurupannya aja sih. Nah itu Maksudnya makanya gue probabilitas. Kenapa gue bisa bilang probabilitas? Karena yang gara-gara yang kejadian itu tadi kayak misalnya yang kayak gue cerita tadi kan. Ada terkasukan almarhum keluarganya terus tiba-tiba bisa cerita detail tentang dia tuh menurut gua anjir ini nggak masuk akal di luar nalar lah. Ya. Terus sama juga kayak misalnya dirasukin tiba-tiba bisa bahasa Jawa, bahasa Bandung, bahasa Bali segala macem. Tuh wah itu gokil sih menurut gua. Iya, terus juga kata beberapa orang tuh rumah kayak gini aja nih. Misalnya rumah udah lama nggak ditinggal, katanya bakal ada penunggunya gitu, Iya. gitu kan. Terus Tapi kan sebenarnya nggak usah lama yang ditinggal. Itu udah ada. iya makanya. Di tiap tempat kan emang udah. Iya, ada. emang di tiap tempat, cuman kita nggak tahu gitu kan. Ya untungnya aja kosan kita ini nggak ada horor-horornya gitu kan. Cuman kalian tahu nggak sih cerita kosan di gang apa Buntu. namanya? Iya, di Gang Buntu. Apa tuh? Kalian tahu Yang nggak sih mana? ceritanya? Jadi ceritanya tuh kayak gini. Kosan itu kan murah. Jadi ditinggal aja, iya. dimurahin. Jadi ditinggal 3 remaja. Emang katanya angker juga. Itu Cuma- gara-gara dia murah Iya. kan. Terus ya Oke, si terus 3 remaja ini karena uangnya pas-pasan, ya udahlah yang ada aja gitu kan, yang murah. Dah, ya ke situ mereka bertiga di situ. Nah, terus katanya ada kejadian horor. Jadi ceritanya tuh mereka bertiga ini lagi duduk di ruang tengah. Gitu kan, duduk di ruang tengah. Tiba-tiba mereka dengar suara gelas jatuh. Kayak gitu. Iya, kayak gitu. Serius kayak gitu. Terus mereka kaget kan? juga Gue kaget. Nah, terus abis Nggak, ini cerita asli. asli. Terus Gue diceritain sama tetangga dari kosan itu. Nah, terus katanya abis dari dengar itu lampu tiba-tiba kedip-kedip. What the fuck? Kayak tadi persis. Terus habis itu mereka udah ketakutan gitu kan. Udah kayak udah udah pengen cabut aja dari kosan ini. Terus nggak lama dari itu mereka dengar ketokan pintu. Kayak tadi, iya. Bangsat itu dia. What the fuck? Ketokan kayak tadi. Masuk. Nggak ada orang. Nah, ya udah. Terus abis mereka dengar ketokan pintu, mereka juga ini manggil siapa tuh? Kata mereka tuh. Nggak ada suara. Nah, habis itu tiba-tiba lampu mati. Habis lampu mati, mereka dengar suara nggak tahu, suara aneh. Terus tiba-tiba lampu hidup lagi dan mereka udah nggak ada lagi di ruangan tadi. Tapi lu emang benerin cerita. Maksudnya ini lu bukan ceritain kita kan? Enggak, itu cerita asli dari kosan itu. Kok bisa sama gitu? Makanya membuat gua Kok mati? Itu punya apa, Cuk? itu bunyi telepon listrik anjing, orang lu nggak isi. Ini kan giliran lu, Dik. Gua Nggak ngisi sih. lupa.